Hai, welcome back. Kembali lagi di YouTube channel HVR Movies. Hari ini kita akan mereview sebuah film berjudul 25th Hour. Film ini menceritakan kisah seorang bandar narkotika yang menghabiskan hari terakhirnya sebelum menjalani hukuman penjara selama 7 tahun. 25th Hour merupakan film drama Amerika yang dirilis tahun 2002 dan disutradarai oleh Spike Lee. Your dog now. No. Hopefully have you. This is a beautiful country, Monty. Pada scene awal memperlihatkan sebuah mobil yang sedang melaju dengan kencang untuk menghindari kejaran polisi. Mereka berhenti di sebuah jalan karena melihat seekor anjing yang sedang terbaring kesakitan dan penuh luka. Kostia ingin membunuh anjing tersebut karena sudah sekarat. Namun Monty ingin menolong dengan membawanya ke klinik hewan terdekat. Anjing tersebut ia masukkan ke dalam bagasi mobil, namun Kostia kebingungan dengan sikap Monty yang bersikeras ingin menyelamatkan anjing tersebut. Hingga akhirnya anjing tersebut pun mereka bawa dan diadopsi oleh Monty dan diberi nama Doyle. Pada keesokan paginya, di mana Monty dan Doyle sedang duduk di sisi sungai pinggir perkotaan, datang seorang pecandu bernama Simon yang ingin membeli obat-obatan terlarang kepada Monty. Namun, Monty menolaknya karena ia sudah memutuskan untuk berhenti melakukan hal tersebut karena ia sadar bahwa ia sudah dicurigai oleh pihak kepolisian. Simon akhirnya pergi dengan penuh kecewa dan mengucapkan kepada Monty bahwa peristiwa ini tidak akan pernah ia lupakan. Menjelang siang hari, Monty pergi menyambangi sekolahnya semasa remaja. Ia mengelilingi sekolah tersebut dan menemui foto tim basketnya pada masa ia bersekolah dulu. Setelah itu, ia menemui teman lamanya yaitu Jacob, yang sekarang menjadi guru di sekolah tersebut. Monty menemui Jacob yang sedang mengajar dan mengajaknya untuk bertemu bersama Frank, salah satu kawannya yang lain. Frank merupakan seorang pialang saham yang handal walaupun sering bertengkar dengan bosnya. Setelah mengunjungi Jacob di sekolah, Monty pulang ke apartemennya. Di tempat tersebut sudah ada Natural, sang kekasih yang menunggunya seharian. Mereka berdua masuk ke dalam apartemen bersama dan menghabiskan waktu seharian dengan bermesraan. Hingga pada akhirnya, tiba-tiba terdengar ketukan pintu di apartemen Monty. Natural pun membukakan pintu dan mendapati tim kepolisian yang ingin menggeledah tempat Monty. Kepolisian itu adalah agen Flood bersama rekannya dari kepolisian narkotika. Ketika agen kepolisian itu duduk di sofa, ia merasakan keanehan dengan sofa tersebut. Ketika dibuka, ternyata terdapat begitu banyak uang beserta obat-obatan terlarang yang Monty sembunyikan. Di malam harinya, Monty mengunjungi ayahnya di sebuah kafe. Ayahnya adalah seorang penjual minuman soda di sebuah bar. Monty ditawari pertolongan oleh ayahnya, ia ditawari dokter dan juga pengacara. Namun, Monty menolaknya. Sehingga ayahnya pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada Monty. Di sini, Monty menanyakan pendapat ayahnya mengenai Natural, di mana Monty mendengar begitu banyak rumor bahwa Natural adalah orang yang telah melaporkannya kepada polisi. Sehingga ayahnya pun menguatkan bahwa Natural adalah wanita yang tulus mencintai Monty. Sebelum Monty pergi, ayahnya pun memberikan selembar foto semasa Monty kecil bersama kedua orang tuanya yang membuat Monty merasa tersentuh. Jacob mengunjungi apartemen milik Frank. Di sana, ia mengajak Frank untuk bertemu dengan Monty sembari mengobrol. Frank mengatakan bahwa ia sudah mengetahui Monty akan dipenjara selama 7 tahun. Walaupun Frank adalah sahabatnya, tetapi menurutnya Monty memang pantas untuk mendapatkan hukuman akibat perilakunya mengedarkan narkoba. Menurutnya, Monty hanya memiliki 3 pilihan. Yang pertama kabur, kedua bunuh diri, dan yang terakhir dipenjara. Di sisi lain, Monty sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Di sana, ia diberitahu bahwa Natural yang telah mengadukannya kepada polisi. Polisi juga membahas mengenai masa lalu Monty sebagai seorang anak yang pintar, yang dimana ia sempat mendapatkan beasiswa di sekolah swasta.
Namun tidak lama ia di drop out karena menjual ganja kepada anak orang kaya. Di akhir obrolan, kepolisian menanyakan mengenai Nikolai. Namun ia tidak menjawab dan interogasi pun diakhiri. Because it seems to me he just never shuts up. Monty pertama kali bertemu dengan Natural di sebuah sekolah. Pada saat itu, Monty sedang menunggu kliennya untuk melakukan transaksi narkotika. Tanpa sengaja, ia melihat seorang gadis cantik yang tidak lain merupakan Natural sedang asik mengobrol dengan temannya di sebuah taman. Lalu Monty menghampirinya dan meminjam sebuah korek api. Disitulah pertama kali ia berkenalan dengan Natural. Tanpa disangka, Natural juga merupakan seorang atlet basket, sehingga Monty dan Natural sama-sama memiliki ketertarikan yang sama. These things, I'll give you the boot, for real. What's your name? Natalie? Naturel? Scene beralih ke Jacob dan juga Frank yang sedang mengunjungi bar. Di sini, Jacob sempat bercerita mengenai ketertarikannya kepada muridnya. Tidak lama dari itu, Natural datang menghampiri mereka. Di sini, mereka sepakat untuk menghibur Monty agar ia bisa bersenang-senang di hari terakhirnya sebelum masuk ke tahanan. Tak disangka, di sana Jacob bertemu dengan anak muridnya. Muridnya meminta agar ia diperbolehkan masuk bersamanya karena klub sudah penuh dan tidak menerima tamu lagi. Mau tidak mau, Jacob membawa muridnya yang memaksa untuk ikut. Mereka bersenang-senang untuk melupakan sejenak masalah yang dimiliki oleh Monty. Monty menitipkan Doyle kepada Jacob selama ia menjalani hukuman di penjara. Jacob sempat menolaknya karena apartemennya yang kecil. Namun, Monty memperkuat bahwa tidak ada lagi orang yang bisa menjaga Doyle. Natural akan pergi bersama ibunya, lalu Doyle tidak suka dengan Frank dan ayahnya yang alergi dengan anjing. Sehingga hanya Jacob lah yang bisa menjaga Doyle. Yeah? He begins without me. Yeah, it started without you, you fat Russian pussy. I don't have all the time in the world. Hello, Frank. You don't come with me, Samin. No, forget that. I gotta talk to you for like 5 minutes. Sebelum bertemu dengan gadis tersebut, Monty mengeluhkan dirinya yang akan dipenjara kepada Frank. Ia bahkan akan merasa kesepian karena tidak ada siapa-siapa di penjara. Mungkin di sini Monty berkuasa karena ada orang yang menjaganya selagi ia mengedarkan narkoba. Namun, berbeda saat di penjara. Bahkan penjara itu penuh yang mengharuskannya harus tidur di aula dengan kapasitas 200 orang. Sebagai sahabat, Frank menguatkan Monty bahwa ia bisa melewati masa tersebut, bahkan setelah keluar penjara, Frank bersedia mendirikan bar agar sukses bersama. Come on, we have a free hot dog. A big favor from you. Di sisi lain, murid Jacob sudah mabuk berat sehingga ia tidak terkendali. Jacob digoda oleh muridnya dan ia menolak muridnya tersebut. Namun, muridnya terus menggodanya hingga akhirnya ia pun hilaf dan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukannya sebagai seorang guru terhadap muridnya. Jacob menyayangkan yang sudah ia lakukan dan ia khawatir akan reputasinya di sekolah sebagai seorang guru. Kembali lagi ke kisah Frank, sebagai teman lama Monty, ia mengetahui bahwa teman baiknya itu berjualan narkotika. Namun, Frank selama ini hanya diam padahal ia tahu bahwa Monty akan masuk penjara akibat ulahnya tersebut. Bahkan selama 10 tahun, ia menyaksikan kehidupan Monty yang semakin hari semakin terlibat dengan orang-orang yang mengerikan. Frank menyalahkan dirinya sendiri karena ia tidak menghentikan Monty dari kejahatan narkotika tersebut. Setelah itu, Frank memojokkan Natural sebagai wanita munafik yang hanya menginginkan harta Monty selama ini. I'm the bad guy. Are you happy now? She ain't nothing but a spick skank skis. Kostia membawa Monty menemui Nikolai. Nikolai ini adalah seorang mafia yang terkenal di kotanya. Ia sudah 3 kali keluar masuk penjara, bahkan pada umur 14 tahun, ia sudah masuk penjara. Situasi semakin tegang saat ia membicarakan ayah dari Monty dan memojokkan posisi Monty. Pada saat Nikolai menodongkan pistol, Monty bersumpah bahwa ia tidak pernah mengatakan apapun mengenai Nikolai kepada pihak kepolisian. Setelah itu, Nikolai memberitahu bahwa pengkhianat yang mengadukan Monty kepada polisi ialah Kostia. Nikolai memberikan pistol dan memberikan perintah kepada Monty untuk membunuh Kostia.
Namun, Monty tidak ingin melakukannya. Karena Monty tidak menembak Kostya, akhirnya Nikolai dan anak buahnya lah yang menghajar Kostya. Monty pun kembali melanjutkan pestanya. Mereka semua akhirnya pulang ke apartemen milik Monty. Monty meminta maaf kepada Natural karena sempat menduga bahwa dirinya lah yang telah mengadukannya ke polisi. Scene beralih ke tempat awal saat Monty dimintai obat-obatan oleh Simon. Monty hanya memiliki beberapa jam lagi sebelum akhirnya ia harus di penjara. Monty menyerahkan Doyle kepada Jacob. Sebelum Monty pergi ke penjara, ia ingin Frank menghajar wajahnya. Hal ini dilakukan Monty agar memiliki kesan pada saat hari pertamanya di penjara. Karena Frank tidak mau melakukan hal tersebut, Monty memancingnya dan memukulinya duluan. Hingga akhirnya, Frank pun memukuli Monty dengan rasa bersalah. Terakhir, ia mengunjungi Natural di apartemennya dengan luka lebam dan darah di sekujur wajahnya. Di waktu yang bersamaan, ayahnya datang untuk mengantar Monty. Disinilah momen haru terjadi di mana Monty menolak diantar oleh ayahnya. Namun, ayahnya meyakinkan Monty supaya mereka berangkat bersama. Film berakhir dengan Monty menuju penjara sambil melihat kota New York dari jendela mobil. Ia merenungkan masa depannya sambil berharap untuk memperbaiki kehidupannya ketika dia keluar penjara Make kelak. friends wherever you go. That girl's gone. Sekian review film 25th Hour. Untuk menyaksikan full movie-nya, bisa diakses melalui streaming movie platform kesukaan Anda. Yuk, tulis rekomendasi film yang harus kami review selanjutnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video review kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you! You can't come back.